Punya sesuatu yang berharga, itu biasa. Tapi punya tempat untuk menitipkannya, itu istimewa. Ingin tahu lebih lanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Tutorial Islami. Persembahan dari Lim Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan Islam, penitipan bukan hanya urusan duniawi, tapi amanah yang suci, di mana yang menerima tak hanya menjaga fisiknya, tapi memeluk kepercayaan dengan penuh kehati-hatian. Dalam literatur fikih, dikenal dengan istilah wadiah atau titipan. Bagaimana definisinya? Secara bahasa, wadiah berarti menitipkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan agar dijaga dan dilindungi. Itu secara bahasa. Sementara secara syar'i, wadiah adalah pemberian barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijaga dengan aman dan diselimuti tanggung jawab. Setelah membahas definisi, kita membahas perihal hukum. Bagaimana hukum wadiah? Hukum menerima titipan bersifat situasional, terkandung pada kondisi penerima dan barang yang dititipkan. Secara umum, hukum menerima titipan diklasifikasikan menjadi 5 hukum. Yang pertama, sunnah. Sunnah menerima titipan jika penerima mampu menjaga barang dengan baik, dikenal jujur, dan berada di lingkungan yang juga terpercaya. Kemudian yang kedua adalah wajib. Menerima titipan menjadi wajib jika penerima adalah satu-satunya orang yang mampu menjaga barang, sementara tidak ada orang lain yang bisa menjaganya. Hanya satu-satunya. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Dihukum makruh jika penerima ragu terhadap kejujurannya atau khawatir mengkhianati amanah yang diberikan. Kemudian setelah itu, haram. Wadiah dihukumi haram apabila penerima tahu bahwa dirinya tidak mampu menjaga barang dengan baik. Kemudian setelah itu, yang terakhir adalah mubah atau boleh. Wadiah dihukumi mubah ketika pemilik tetap bersedia menitipkan barang meskipun mengetahui penerima tidak sepenuhnya mampu menjaga barang yang dititipkan. Selanjutnya setelah hukum adalah rukun dan ketentuan. Agar sah menurut syariat, akan titipan harus memenuhi 3 rukun berikut. Yang pertama adalah pihak yang berakad. Pihak yang berakad terdiri dari pemilik barang dan penerima titipan. Kemudian yang kedua adalah sigot. Sigot terdiri dari ijab dan qabul. Pernyataan dilakukan dari pemilik seperti aku titipkan pakaian ini dan qabul dari penerima seperti ungkapan aku menerimanya. Ijab qabul tidak harus diucapkan secara eksplisit atau terus terang. Lafadz kinayah, sindiran atau isyarat juga sah. Yang penting disertai dengan niat. Kemudian rukun yang ketiga adalah barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan harus sesuatu yang sah dan dilindungi dalam syariat. Contohnya uang, perhiasan, kendaraan, atau yang lainnya. Barang haram seperti alat musik yang diharamkan atau hal-hal yang lain tidak boleh dijadikan objek titipan. Setelah membahas rukun, yang terakhir adalah konsekuensi wadiah. Konsekuensi wadiah yang pertama adalah wajib menjaga barang. Penerima memiliki amanah untuk menjaga barang sebaik mungkin dan menyimpannya di tempat yang aman, sesuai dengan nilai dan jenis barang tersebut. Konsekuensi yang selanjutnya adalah tidak bertanggung jawab atas kerusakan. Penerima tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang, kecuali jika terbukti lalai dalam menjaganya. Konsekuensi selanjutnya adalah tidak diserahkan kepada orang lain. Barang titipan harus dijaga langsung oleh penerima, kecuali jika pemilik secara jelas mengizinkan untuk menyerahkannya kepada orang lain. Konsekuensi wadiah yang selanjutnya adalah akad yang tidak mengikat. Akad titipan bersifat tidak mengikat. Artinya bagaimana? Kedua belah pihak bebas membatalkan akad kapan saja tanpa memperlukan persetujuan dari pihak lain. Konsekuensi yang selanjutnya adalah harus mengembalikan barang. Penerima wajib mengembalikan barang kepada pemilik kapan saja jika diminta. Karena pemilik tetap memiliki hak penuh atas barang tersebut. Mungkin
Ini sekilas tentang wadiah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.